Halo Sobat SMK, tahukah kamu uji kompetensi keahlian untuk SMK? Uji kompetensi keahlian atau UKK adalah penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sekolah menengah kejuruan memiliki misi untuk mempersiapkan lulusannya siap kerja. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan pencapaian kompetensi individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan dan didapatkan melalui uji kompetensi keahlian. Siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi keahlian di SMK dapat memilih 3 opsi penyelenggaraan sesuai kebutuhan dan ketersediaannya di satuan pendidikan. Pilihan pertama adalah pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi keahlian yang diselenggarakan oleh dunia kerja. Dunia kerja di sini adalah industri atau asosiasi industri. Pada pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan oleh dunia kerja, uji kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem yang dimiliki oleh dunia kerja, tempat uji kompetensi yang memenuhi persyaratan dunia kerja, asesor, atau penguji yang ditunjuk atau terlisensi. Setelah dilakukan uji kompetensi keahlian dan siswa dinyatakan memenuhi kriteria untuk kerja, maka siswa berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Kelebihan dari pelaksanaan uji kompetensi ini adalah pengakuan capaian kompetensi dari dunia kerja. Hal itu mempermudah pemegang sertifikat untuk memperoleh pekerjaan di industri penyelenggara sertifikasi atau mitranya. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini dilaksanakan oleh beberapa perusahaan otomotif dalam negeri berskala internasional, perusahaan pengembang perangkat keras dan perangkat lunak internasional, industri jejaring hotel, dan asosiasi industri. Pilihan kedua adalah pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi keahlian yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dan Panitia Teknis Uji Kompetensi atau PTUK. Lembaga sertifikasi profesi secara umum terdiri dari 3 tipe. Tipe pertama adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama atau LSP P1 yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan seperti SMK, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan kerja. Tipe kedua adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua atau LSP P2 yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis yang menyertifikasi jejaring layanannya. Tipe ketiga adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga atau LSP P3 yang diselenggarakan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi. Proses sertifikasi akan diampu oleh para penguji atau asesor bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Uji kompetensi diselenggarakan di tempat yang memenuhi persyaratan LSP atau PTUK. Uji kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem yang distandarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dengan tempat uji kompetensi yang memenuhi persyaratan asesor atau penguji yang memiliki sertifikat dari BNSP dan materi uji kompetensi keahlian yang disusun oleh asesor. Asesi yang dinyatakan kompeten berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Khusus bagi asesi yang dinyatakan kompeten pada skema kemasan kualifikasi kerja nasional Indonesia dan okupasi nasional, berhak menerima sertifikat berlogo burung Garuda Pancasila yang diterbitkan oleh BNSP. Kelebihan dari pelaksanaan uji kompetensi ini adalah pengakuan capaian kompetensi dari pemerintah, asosiasi profesi yang menyelenggarakan LSP, dan negara lain yang terikat oleh kesepakatan tertentu melalui Qualification Reference Framework. Pilihan ketiga adalah
Pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi keahlian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau yang dikenal dengan uji kompetensi keahlian mandiri. Pelaksanaan sertifikasi ini diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan menggunakan sistem yang distandarkan oleh pemerintah, tempat uji kompetensi yang memenuhi persyaratan dari pemerintah daerah, asesor atau penguji internal dan eksternal, serta materi uji kompetensi keahlian yang standarnya disusun oleh pemerintah dan dikembangkan oleh satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja. Setelah dilakukan uji kompetensi keahlian dan siswa atau asesi dinyatakan memenuhi predikat kompeten, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Kelebihan dari pelaksanaan uji kompetensi ini adalah fleksibilitas penyelenggaraan dan pelibatan dunia kerja yang cukup intensif guna meningkatkan peluang pengakuan pemegang sertifikat kompetensi oleh dunia kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan uji kompetensi keahlian. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan penjaminan mutu lulusan SMK, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyusun instrumen uji kompetensi keahlian mandiri dan memberikan fasilitasi siswa SMK untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Fasilitasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi biaya operasional pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa SMK mulai dari bahan, operasional alat, honor asesor, hingga penerbitan sertifikat kompetensi. Pada tahun 2021, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan memberikan fasilitasi kepada 65.000 siswa SMK untuk mengikuti uji sertifikasi guna meraih sertifikat kompetensi, meningkat dari fasilitasi tahun 2020 yang menyasar 62.500 siswa SMK. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian merupakan upaya penjaminan mutu pembelajaran SMK guna mempersiapkan lulusannya semakin siap kerja. Ya, SMK bisa, SMK hebat.